Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Ganggubai Kathiawadi. Ganggu adalah seorang PSK yang tinggal di Kamati Putra. Ia melihat kehidupan wanita sesama profesinya di sana dengan sudut pandang yang berbeda. Ia merasa perlu para PSK mendapatkan kehidupan yang layak dan menganggap pekerjaannya itu sebagai profesi. Ganggu akan memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak yang lahir dari hubungan gelap di sana. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang perempuan berusia 15 tahun yang bernama Madu dipaksa untuk menjadi seorang PSK. Madu menolak, ia menggigit pelanggan pertamanya. Setelah itu, Madu terus menangis dan memberontak. Untuk menenangkan Madu, pemilik rumah bordil yang bernama Rasmi kemudian meminta bantuan Ganggubai karena Ganggubai sangat ahli dalam hal menangani PSK. Madu dibelenggu dan dirantai seperti seekor binatang. Ia kemudian diberikan segelas air oleh Ganggubai. Ganggu menanyakan asal-usul Madu. Diketahui jika Madu dijual oleh suaminya sendiri. Ganggu tertawa mendengar kisah Madu. Ia kemudian menceritakan kisah masa lalunya. Ganggubai Kathiawadi adalah putri pengacara di wilayah Kathiawar. Nama aslinya adalah Gangga Jakjivandas Kathiawadi. Ganggu ingin menjadi pemain film, tetapi cita-citanya itu tidak direstui oleh orang tuanya. Ia kemudian secara diam-diam berangkat ke kota Mumbai bersama kekasihnya Ramnit. Menurut Ramnit, mereka akan bertemu dengan seorang produser film dan Ganggu punya kesempatan untuk menjadi seorang bintang film. Setibanya di Mumbai, tepatnya di wilayah Kamati Putra, Ramnit justru menjual Ganggu pada pemilik rumah bordil yang bernama Sila. Seharga 1.000 rupiah. Ganggu dikurung di sebuah kamar dan ia hanya bisa menangis. 2 hari 2 malam, Ganggu dikurung di kamar itu. Sila adalah seorang mucikari yang kejam. Ia mengancam akan membunuh Ganggu jika Ganggu tidak mau melayani para pelanggannya. Alhasil, Ganggu menyerah. Ia terpaksa menjadi seorang PSK. Pelanggan pertama Ganggu adalah Tuan Govinda. Ia memberikan banyak uang tips kepada Ganggu, tetapi Ganggu membakar uang tersebut sebagai simbol bahwa sejak saat itu ia telah mengkremasi nama Gangga yang suci menjadi Ganggu. Nama aslinya adalah Gangga Jakjivandas Kathiawadi. Ia juga bertekad bahwa suatu hari nanti ia akan memerintah kota Mumbai. Ganggu mulai langkah awalnya dengan mengajak teman-temannya nonton bioskop. Ia berani membantah perintah Sila. Ganggu beralasan bahwa PSK juga manusia dan mereka butuh hiburan dan liburan. Tidak hanya itu, Ganggu juga menampar seorang pelanggan yang berani menggoda dirinya ketika ia sedang menikmati liburan bersama teman-temannya. Setelah menonton bioskop, seorang PSK ingin menuliskan surat untuk ayahnya, tetapi ia buta huruf. Ganggu kemudian membantunya menulis surat itu. Alangkah pilunya hati Ganggu ketika ia menuliskan surat itu untuk ayah temannya. Ia merasa seolah-olah surat itu ditunjukkan untuk ayahnya sendiri. Ganggu kemudian tersayat suasana kesedihan. Ia kemudian merindukan ayah dan ibunya.
seorang klien datang pukul 4 pagi dan ia ingin memesan ganggu. Klien ini siap membayar 2 kali lipat dari tarif biasanya. Dan ternyata pria ini mengalami penyimpangan perilaku seksual. Ia menyiksa ganggu, wajah ganggu babak belur akibat kliennya itu. Ia kemudian dirawat di rumah sakit. Sheila mengaku tidak bisa melaporkan polisi karena polisi akan menutup rumah bordir mereka. Pria yang menyakiti ganggu bernama Satwat Abbas Khan alias Patan, anak buah dari Rahim Lala. Rahim Lala sendiri adalah seorang raja mafia di kota Mumbai. Ganggu mendatangi Rahim, ia menuntut keadilan darinya. Ganggu terluka parah akibat ulah anak buah Rahim. Setelah melihat luka di tubuh Ganggu, Rahim akhirnya bersimpati dan ia siap menghukum anak buahnya. Tetapi Patan justru sudah keluar dari gengnya Rahim yang membuat mereka kebingungan untuk mencarinya. Rahim kemudian memerintahkan anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga-jaga di depan rumah bordil dan jika Patan kembali, maka ia akan menghabisinya. Rahim bahkan membayar biaya pengobatan Ganggu. Patan akhirnya kembali memesan Ganggu. Ketika Ganggu melayani Patan, teman-temannya segera memanggil Bilal. Bilal kemudian menghubungi bosnya, Rahim Lala. Rahim Lala menganggap Ganggu sudah seperti adiknya sendiri. Alhasil, Rahim datang ke tempat itu dan membunuh Patan. Suatu hari, Sheila meninggal dunia. Di saat bersamaan, polisi datang meminta uang keamanan. Karena Sheila tidak ada, semua PSK ketakutan menghadapi polisi itu. Ganggu kemudian mengambil alih posisi Sheila. Ia berani menggeretak polisi itu. Ganggu bahkan mengancam akan memanggil Rahim Lala jika polisi masih tetap memalak mereka dengan harga yang tinggi. Alhasil, polisi itu segera bertekuk lutut dan meminta maaf kepada Ganggu. Setelah itu, teman-teman Ganggu meminta dirinya menjadi pengganti Sheila karena Ganggu dianggap bisa melindungi dan peduli kepada keluh kesah mereka. Sejak saat itu, Ganggu mendapatkan sebutan Ganggu Bai alias Nyonya Ganggu. Film kembali beralih ke adegan saat ini. Setelah selesai menceritakan kisahnya kepada Madu, Ganggu Bai memberikan Madu pilihan tetap di tempat itu dan menjadi PSK atau bunuh diri dengan meminum racun. Madu kemudian memilih untuk bunuh diri ketimbang menjadi PSK. Melihat tekad Madu yang begitu kuat untuk menolak menjadi seorang PSK, Ganggu Bai kemudian membebaskan Madu dari rumah bordil itu dan ia siap membayar uang ganti rugi kepada Rasmi yang telah membeli Madu sebesar 1.000 rupiah. Ada seorang tukang jahit bernama Apsan. Ketika Apsan mengukur baju Ganggu Bai, mereka berdua ternyata saling suka. Sejak pertemuan itu, Apsan dan Ganggu Bai mulai saling dekat satu sama lain. Lawan politik Ganggu Bai di wilayah Kamati Putra adalah seorang waria yang bernama Razia. Razia 2 kali berturut-turut menjadi pemimpin di sana. Untuk mengalahkan Razia, Ganggu Bai butuh bantuan abang angkatnya, yaitu Rahim Lala. Ketika Rahim Lala merayakan Hari Raya Idul Fitri, Ganggu Bai mengunjunginya sebagai bentuk silaturahmi. Ia kemudian meminta 2 hal. Pertama, Ganggu butuh biaya kampanye dan Rahim siap membantunya. Dan yang kedua, Ganggu ingin menjadi mitra bisnis miras Rahim di wilayah Kamati Putra. Ganggu tahu jika menjual miras bukanlah hal yang baik, tetapi ia siap melakukan itu demi mendapatkan uang sebagai tambahan biaya kampanye, sekaligus membantu perekonomian para PSK di sana. Ganggu benar-benar serius ingin memenangkan pemilu agar ia bisa merubah nasib para PSK demi mendapatkan kehidupan yang layak. Permintaan itu dipenuhi oleh Rahim. Rahim Lala bahkan memberikan Ganggu sebuah mobil sebagai hadiah Idul Fitri. Apsan yang mengantarkan pakaian yang sudah ia jahit untuk Ganggu Bai. Ia menemukan Ganggu sedang mandi.
Apsan kemudian menyatakan perasaannya kepada Ganggu dan mereka mulai berpelukan. Ganggu menjemput Apsan dengan mobil pemberian dari Rahim. Di dalam perjalanan, Apsan melarang Ganggu untuk minum alkohol. Setelahnya, ia melamar Ganggu untuk menjadi istrinya. Ganggu sebenarnya menyukai Apsan, tetapi ia tahu jika orang tua Apsan tidak mungkin akan menerima dirinya karena ia adalah seorang PSK. Karena itulah ia tidak mau menanggapi lamaran tersebut. Setelah pulang jalan-jalan berdua dengan Apsan, anak buah Razia mendatangi Ganggu. Mereka meminta Ganggu untuk menemui Razia, tetapi Ganggu justru mengusir dan memukulinya. Polisi melakukan penggerebekan di rumah bordil Gangubai. Mereka merazia minuman keras. Aksi itu terhenti saat Ganggu memberikan mereka uang suap. Sebenarnya, tindakan polisi adalah instruksi dari Razia. Ketika sedang makan di sebuah restoran, Gangubai didatangi oleh Razia. Razia mempermalukan Gangubai di depan umum. Ia juga meminta Ganggu untuk mundur dari pemilihan pemimpin Kamatipura. Karena menurut Razia, Ganggu tidak mungkin mengalahkan dirinya. Razia sudah menjabat selama 2 periode di sana, dan ia yakin bisa menang di periode ketiga. Gangubai membalas perbuatan Razia. Ketika Razia bersiap kampanye, ia memutar layar tancap yang membuat semua warga Kamatipura memilih menonton ketimbang menghadiri kampanye Razia. Setelah itu, Ganggu datang menemui Razia dan mengejeknya. Tindakan Ganggu membakar amarah Razia. Wanita bernama Kusum mengurung anaknya Rosni dalam sebuah kandang persis seperti hewan. Ia juga memberikan Rosni opium agar ia tertidur pulas dan tidak sadarkan diri. Kusum melakukan itu karena ia tidak mau anak gadisnya diculik kemudian dijual menjadi PSK. Ganggu merasa simpati dengan nasib Rosni. Ia kemudian membebaskan gadis malang itu. Setelahnya, Ganggu mendatangi rumah Apsan dengan membawa sejumlah uang dan emas. Ganggu melamar Apsan dan Rosni. Lamaran itu diterima orang tua Apsan, namun tidak bagi Apsan karena Apsan menyintai Ganggu, bukan Rosni. Ketika Ganggu pergi, Apsan menyusul dirinya. Di dalam mobil, Ganggu mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan itu, dan alasan utamanya adalah ia tidak ingin wanita di Kamatiputra menjadi seorang PSK seperti dirinya. Jika Rosni tidak segera menikah, maka ia akan dijual menjadi PSK oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendengar penjelasan Ganggu, Apsan akhirnya mengalah. Pernikahan Apsan dan Rosni akhirnya digelar. Ganggu sebenarnya patah hati, namun dia mencoba untuk tegar. Ia bahkan rela mengorbankan kebahagiaan dalam hidupnya untuk melihat wanita Kamatiputra seperti Rosni hidup bahagia. Hasil pemilu telah diumumkan, dan Gangubai berhasil keluar sebagai pemenang. Ia akhirnya berhasil menjadi pemimpin Kamatiputra yang baru menggantikan Razia. Ganggu kemudian menyampaikan pidato ucapan terima kasihnya kepada para pendukung yang mayoritas adalah PSK. Seorang wanita memutuskan berhenti menjadi PSK. Ia ingin menjaga ibunya yang sedang sakit di kampung. Mendengar hal itu, Gangubai mulai teringat akan ibunya. Ia menelepon dan diangkat oleh sang ibu. Dari percakapan itu, diketahui jika ayah Ganggu sudah meninggal dunia. Ibu Ganggu sendiri kecewa dengan sikap anaknya Ganggu. Ia menghilang selama 12 tahun tanpa kabar dan berita. Setelah itu teleponnya terputus dan Ganggu menangis. Tuan Syah membuat sebuah petisi. Ia ingin menutup semua rumah bordil di wilayah Kamatiputra dan mengosongkan tempat itu dengan alasan rumah bordil di Kamatiputra memberikan dampak buruk bagi anak-anak sekolah. Rahim Lala merobek pakaian Tuan Syah. Ia berjanji akan menelanjanginya jika berani menutup rumah bordil di area tersebut. Jika Tuan Syah menutup rumah bordil dan mengosongkan Kamatiputra, maka 4.000 wanita
akan kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Setelah diancam, Syah kemudian memilih pergi. Ganggu membawa anak perempuan untuk mendaftar di sebuah sekolah swasta. Pendaftaran itu ditolak mentah-mentah dengan alasan anak-anak itu berasal dari rumah bordil dan mereka tidak punya ayah. Gangubai tetap ngotot. Ia memaksa agar anak-anak itu mengenyam pendidikan. Ketika Ganggu mendaftarkan anak-anak itu, seorang jurnalis asing bernama Fezi ada di ruangan tersebut. Wartawan itu tertarik dengan niat Ganggu yang ingin menyekolahkan anak-anak dari hasil hubungan gelap para PSK. Keesokan harinya, Fezi mendatangi kediaman Gangubai untuk wawancara. Tidak lama berselang, anak-anak tadi pulang sekolah lebih awal. Ternyata mereka ditolak oleh guru dan sekolah. Mereka tidak bisa sekolah di sana. Gangubai kemudian meminta Fezi untuk memuat berita tentang penolakan anak-anak yang ingin masuk sekolah. Gangubai memiliki seorang sahabat bernama Kamli, dan ia memutuskan untuk tidak mau menggugurkan kandungannya karena Kamli ingin memiliki seorang anak. Sayangnya, Kamli meninggal dunia setelah melahirkan anaknya, dan anak itu dirawat oleh Gangubai. Fezi mendatangi Gangubai. Ia membawa majalah hasil tulisannya. Gangubai menjadi berita utama dalam majalah tersebut, dan ia semakin populer. Fezi menyarankan Ganggu untuk menghadiri sebuah acara untuk menyampaikan pidato di sana, supaya aspirasi Gangubai menuntut pendidikan bagi PSK bisa didengar. Gangubai setuju dengan ide Fezi. Ia hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan unek-uneknya terkait profesi seorang PSK yang ia geluti. Menurut Gangubai, orang-orang sering memandang profesi PSK sebagai kerjaan yang hina dan menjijikkan, padahal suami mereka, anak laki-laki mereka, atau bahkan paman dan kakek mereka mendatangi para PSK dan menidurinya. Orang-orang selalu mendiskriminasikan PSK dari pendidikan. Mereka dikucilkan, padahal PSK sendiri tidak pernah mendiskriminasikan siapapun dalam memberikan pelayanan kepada mereka. PSK juga tidak mengusik hidup mereka yang menganggap dirinya suci. Tanpa PSK, kasus pemerkosaan akan meningkat, dan Gangubai menutup pidatonya dengan berkata, "Dan sekarang kalian ingin mengusir kami dari Kamati Putra." Tidak, Gangubai tidak akan membiarkan wanita di Kamati Putra menjadi tunawisma. Gangubai akan memperjuangkan nasib anak-anak di sana untuk mendapatkan pendidikan. Gangubai semakin populer. Ia memiliki banyak pendukung. Seorang politisi kemudian mendatangi Ganggu. Ia siap membantu Gangubai bertemu dengan Perdana Menteri dengan syarat Gangubai memberikan dukungan kepada partainya. Gangubai siap dengan tawaran itu. Alhasil, ia dipertemukan dengan seorang Perdana Menteri untuk menyampaikan aspirasinya. Gangubai bertemu dengan Perdana Menteri India. Perdana Menteri memuji sikap Ganggu yang telah berjuang untuk membela hak-hak orang-orang yang tertindas. Gangubai meminta sesuatu yang absurd. Ia ingin agar prostitusi dilegalkan supaya ada payung hukum yang bisa melindungi para PSK. Menurut Gangubai, prostitusi tidak bisa lepas dari masyarakat. Ia tetap ada walaupun terselubung. Ketika prostitusi terungkap, PSK selalu menjadi korban. Padahal di sana ada mucikari dan juga pembeli, tetapi mereka tidak pernah tersentuh hukum. Selain itu, Gangubai juga meminta agar Kamati Putra tidak digusur karena di sana terdapat 4.000 wanita dan mereka akan menjadi tunawisma dan tidak punya pekerjaan. Perdana Menteri tidak bisa mengabulkan tuntutannya yang pertama karena menurutnya prostitusi tidak bisa menjadi sebuah profesi. Tetapi Perdana Menteri siap memastikan bahwa tidak akan ada penggusuran pemukiman warga dan juga rumah bordil di Kamati Putra. Ia juga siap memberikan pendidikan bagi anak-anak di sana. Film ditutup dengan adegan di mana narator menyampaikan tentang siapa Gangubai Kathiawadi. Menurutnya, Gangubai adalah seorang wanita hebat yang mencoba melegalkan prostitusi demi memberikan payung hukum yang bisa melindungi para PSK. Gangubai adalah wanita hebat
yang memberikan wanita martabat di tempat yang tidak bermartabat. Ganggubai adalah pahlawan Kamati Putra. Selama dia ada, wanita Kamati Putra tidak akan menjadi tunawisma. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCA Stories selanjutnya.